Kali ini saya dengan Mas Hairul. Ini kita mau unboxing apa namanya? Sarangnya kelulut itu namanya stup di kalangan stup pakai P, papa. Oke. Jadi disebutnya stup. Stup itu ada dua komponen, satu lock namanya nih bawah ini Kayunya asli bawaan dan kotak yang kita bikin. Oke. Ini baru datang. Yang ini baru datang. Soalnya kemarin udah habis dibeli orang, sekarang nih stok baru lagi. Jadi ini stok yang baru siap untuk dimaharkan sama yang pengen punya. Kalau kayak gini berapa biasanya? Kalau yang baru-baru naik ini 1,3. 1,3. Ya. Jadi 1,3 juta. Tapi dapat sudah ini ya. Tinggal nunggu. Biasanya panen berapa lama kalau sudah kayak gini? Kalau yang tergantung kekuatan koloninya sih. Kalau yang baru saya bawa ini biasanya dia baru naik sedikit, nggak tapi banyak madunya. Kita buka ya. Ya, oke. Nah, Sudah ada ya? Sudah ada tapi Belum banyak. kayak yang tadi pertama kita lihat ya. Ini yang baru naik. Yang kayak gini 1,3. Ya 1,3. Usia sekitar berapa kalau Setelah dipotong dari dipotong ini nunggu sampai dia bisa naik sebenarnya bervariatif, tapi rata-rata kita harus nunggu 3-4 bulan untuk bisa sampai segini. Sampai 6 bulan ada maksimal. 6 bulan. Nah, tapi 6 bulan tuh udah pasti keluar seperti ini. Udah penuh gitu ya. Ini komponennya seperti yang tadi udah saya jelasin. Ini propolis. Kantung madunya. Dan kebetulan di sini polen ada nggak? Ini polen bukan? Kayaknya polen. Polen. Nah, Oh iya, ada polen. Polennya ada. Madunya juga ada hadir di sini. Ini madu. Oke. Nah, ya sampai netes-netes. Ya, itu dia komponennya madu. Dia di sini ada connect lubangnya lagi yang mengkonekkan antara lock sama boxes. Oh, di bawah ini ya? Ya, di bawah ini. Jadi dia pasti koloninya kan terdorong untuk semakin besar dia perlu cari tempat baru untuk koloninya, dan disinilah dia nanti akan semakin membesar. Iya. Oke. Dan lebah ini binatang yang paling bersih. Jadi ini propolis, ini madu, ini polen. Kalau pian lihat di sini apa nih? Kayak ini ya? Ini WC. Oh. Ini kotoran mereka nggak akan buang kotorannya tuh campur dengan yang lainnya, dipisahkan. Disinilah WC-nya dia. Ini kotoran aja. Tapi nanti ini pun akan dia buang. Kalau Pak Onying lihat nanti di tempat keluar masuknya ini, selain ada yang masuk bawa polen, nanti ada yang keluar lagi bawa sesuatu, entah di kakinya, entah di mulutnya. Ini buang kotorannya gitu loh. Nanti ada bagian yang buang-buang kotoran si lebahnya itu. Oke. Gitu. Jadi mereka memang betul-betul bersih itu ya? Bersih. Mereka nggak mencampur. Dan kalau ini bukan kotoran. Nah, ini kebetulan nih sedikit jamur. Nah, ini kotoran. Ini jamur aja nih. Ini nanti biasanya akan saya bersihkan ini. Oh, kalau yang kayak gitu kita yang bersihkan? Ya, saya akan bersihkan dalam kayu-kayu atau pohon yang ada luangnya. Jadi dia cirinya tinggal cari aja di hutan yang ada corong kayak gini nih. Oleh lebah ya? Ya, dia yang membuat. Kita tinggal nyari. Jadi kalau pian ke hutan, misalnya dapat pohon ini ada corongnya kayak gitu, nah berarti dalamnya ada luangnya tuh. Udah pasti di dalam. Nah, kalau ini tempatnya memang dibuat khusus. kalau ini dibuat khusus. Jadi teknisnya pertama begitu kita dapat pokok kayu yang ada sarangnya, ini akan kami potong setengah meter ke bawah, setengah meter ke atas. Gitu. Jadi kita kan nggak tahu luangnya ini ke bawah kah ke atas kah, gitu kan. Nah, cuma motongnya itu baru kita tandai aja, nanti habis maghrib baru kita potong, nggak bisa malam. Kenapa harus maghrib? Karena ketika siang si lulutnya ini dia akan bekerja mencari makan. Ini bawa bipolen tuh yang ada kakinya putih-putih. Kalau pian lihat itu bawa bipolen. Kalau madu langsung masuk dalam mulutnya. Ini kotoran dibuang sama dia. Nah, itu dia cara kerjanya. Kita lihat lagi kayak yang bipolen masuk. Jadi kalau maghrib itu dia tidak sore itu udah masuk semua. Masuk semua. Ya, udah masuk semua. Emaknya manggil di sini, masuk udah mau maghrib, ngapain? Banyak setan nanti. Nah, masuklah semua. Iya, mak, masuk, mak. Nah, masuk. Barulah kita potong. Nah, nanti baru kita angkat, kita bawa ke lokasi kita penangkaran. Nah, di
kita diamkan biasanya seminggu supaya dia tenang dulu, nggak karena ada perubahan habis lokasi, dipotong itu ya. habis dipotong. Nah ketika sudah siap, mulailah kita potong sedikit-sedikit pakai chainsaw, dia sampai mana gitu, apa namanya, luangnya. Nah kebetulan yang sini luangnya ke bawah. Nah di sini berarti luangnya, sininya. Pokoknya pohon apa aja? Pohonnya sembarang aja. Dia asal ada luangnya dimasuki sama dia pokoknya. Kadang kita dapat pohon kelapa juga ada. Yang aneh itu pernah pohon pepaya. Ada pohon pepaya tuh Kan berserabut aja batangnya dan itu. iya nggak kuat ya. Dan nggak kuat. Tapi ada. Saya pun heran. Caranya di sini. Nah, terus yang ini atas ini maksudnya? Nah, begitu udah dapet luangnya sampai sini set. Nah, udah dapet luangnya, barulah kita tambahkan kotak yang kita bikin sendiri. Kotaknya ini pertama di tengahnya ini ada lubangnya kecil aja, paling segini aja lubangnya. Nah baru kita paku, kita tempel ke sini. Nah si kelulut ini kan makin lama dia berkembang, koloninya makin banyak, dia butuh ruang kan. Nah butuh ruang, di sini ada space, dia pasti akan bersarang di sini nih. Nah dia akan mulai bersarang di sini. Nah disinilah yang kita kelola untuk diambil madunya, diambil polennya dan lain sebagainya. Kalau yang di sini nggak bisa kita apa-apain. Kalau orang tradisional kan tebang pohon, belah, ambil madunya. Tapi nggak bisa berkelanjutan gitu loh, nggak continuous. Nah, berarti ini tapi memang ditutup begini ya? Ini ditutup begini satu kenapa ada plastik ini? Satu ini untuk pengamatan dan untuk mengambil buat bisa kita ngambil madunya. Terus dua juga nahan dari serangga yang predator alaminya dia, kayak kecoa, cicak, semut dan lain sebagainya. Dan ini lengket, ini bukan saya yang lengketin, si kelulutnya ini yang lengketin. Ini propolis semua. Propolis itu sebenarnya pertahanan alaminya si kelulut. Iya. Nah kita buka sekarang dalamnya. Berarti awalnya cuma ditutupin plastik gitu aja. Ya. Kita buka seperti apa penampakan di dalamnya. Sebentar, tapi ini nggak menggigit ya? Dia menggigit, menyengat gitu. Oh kalau nyengat nggak, kalau gigit iya, tapi nggak sakit. Makanya ini aman buat dipelihara di rumah-rumah. Kalau yang di bawah sebetulnya formatnya sampai seperti ini juga. Formatnya sama seperti ini juga, cuma dia kan luang, jadi mungkin lebih sempit gitu loh. Celahnya ada telur, ada apa. Tergantung luangnya di dalam. Ini kan terbuka keluar semua, tapi nanti tutup masuk lagi masuk dia. lagi dari sini. Gitu. Seperti itu. Nah, kelihatan ya. Nah ini komposisinya. Ini semua mulai yang hitam-hitam ini sampai yang kayak menara-menara ini tiang-tiang bangunan dia. Dan ke kantong-kantongnya ini yang disebut dengan propolis. Propolis itu antibiotik alami. Jadi bisa dimakan yang ini? Yang ini bisa dimakan, nggak ada rasanya, kayak permen karet. Kunyah-kunyah aja disedot-sedot. Nggak ada rasanya, kayak permen karet lengket. Ini diambil dari getah-getah pohon yang bergetah. Pohon pepaya, pohon sawo, pohon nangka. Diambil getahnya untuk membentuk propolis ini. Iya, nggak ada rasa sama sekali ya. Plain. Tapi khasiatnya antibiotik. Jadi di sini karena dia lengket, semut kalau mau coba-coba masuk atau serangga lain, kakinya lengket di sini, mati. Kalaupun selain itu serangga lain nggak suka dengan bau dan tekstur dari propolis ini, akhirnya nggak mendekat, dan bakteri-bakteri pun nggak bisa mendekat karena bau dari propolisnya ini. Makanya ini antibiotik alami, ini sebenarnya obat. Kalau saya di rumah ada flu-flu sedikit, saya ngecep-ngecep nih aja, buang aja. Lengket ya? Lengket, sangat kecil. Oke, dah. Terus komposisi berikutnya kantung madu ini. Nah, kantung madu ini kalau dia belum penuh, belum siap panen, dia masih akan berbentuk bolong-bolong kayak gitu. Oh, masih terbuka. Ya kan? Ini masih terbuka tapi sudah hampir penuh. Nah, kalau yang sudah siap panen, sudah ditutup oleh si kelulut seperti ini nanti kita buka. Nah, yang paling maksimal lagi kalau dia sudah nggak ada putih-putihnya nih. Ini kan masih ada putih-putih nih. Walaupun udah tertutup tapi masih ada putih-putih. Nah, kalau yang paling bagus tuh dia udah gelap kayak gini. Nah, kelihatan nggak bedanya? Nah, ini udah ditutup tapi gelap. Ini udah udah siap panen. Ini sebenarnya bisa dipanen juga, tapi kalau ibarat buah tuh mangkal. Kalau mangga mangkal. Betul belum masak. Udah tua tapi belum matang betul. Beda loh, ini udah hirang, ini udah hirang, ini masih ada putihnya, kayak gitu.
Kalau panen ada alat khususnya? Ada. Dia ada kayak selang kecil, Hah? ada vakum atau alat sedot yang kita bikin sendiri, bisa beli pun ada juga. Tinggal kita buka kayak gini. Oh, penuh isinya ya. Oh, makanya nanti Pak ini silakan sedot. Cobai. Ini emang buat tamu-tamu saya kok di sini. Ini ada sedotannya, bersih kok, sedotan baru. Oke. Rasanya manis, ada asamnya juga. Nah, Langsung bisa dicoba gini ya. nah, mungkin dari sini enak. Oke. Oke ya, teman-teman kita coba ya. Kita ngisap langsung nih. Ini pertama kali saya nyoba, belum pernah sama sekali. Tapi harus banyak atau setengah? Tergantung tahan nggak Pak, yang banyak-banyak gitu loh. Ada asam, manis, apa rasanya? Asam. Manisnya ada. Tapi memang satu kantong ini sekitar berapa biasanya isinya? Berapa mili? Oh, kalau satu kantong itu sedikit aja, paling cuma 5 mili atau ya antara itulah, kurang lebih 5 mili. Tergantung besar kecilnya kantong sih. Coba ya banyak tuh. Tuh udah saya bukain tuh. Sehat, apalagi kalau bisa punya satu aja kayak gini di rumah. Gak usah beli madu lagi. Ini berapa sih kalau beli ininya? Kalau beli ininya nih yang kayak udah penuh kayak begini nih 1,5 juta. 1,5 juta sih. Kalau udah penuh kayak gini. Ini udah penuh, terus juga koloninya udah kuat kan? Dia paling benci sama orang yang baju hitam. Banyak kan yang dikejar. Salah kostum hari ini. Salah kostum teman-teman. Nah, ada lagi. Sebentar. Ini kan misalkan diambil dari mana, hutan mana gitu. Nah, terus habis itu kan dibawa ke sini nih. Terus ini ikut semua berarti dari sana dipindahin. Dari Baraba itu ikut. Tapi kan ada caranya. Ketika harus malam tapi bawanya nggak boleh siang. Berarti lagi tidur dia dibawa. Ya, lagi tidur. Dia nggak aktif kalau malam. Nah, tapi asamnya kok enak ya, nggak ini ya. Manisnya juga bukan manis kayak nyengat gitu enggak. Terus ada lagi yang mau saya tunjukin. Ada pernah dengar bipolen? Bipolen pernah dengar, cuman bentuknya lihat. seperti apa belum. Bipolen kalau madu itu kan diambil dari nektar bunga ya. Nah, nektar bunga masuk disedot sama si lebah, kemudian masuk ke bilik madu di dalam perut lebah, diolah dan lain sebagainya, akhirnya dikeluarkan menjadi madu oleh si lebah. Nah, kalau bipolen diambil dari putik sari bunga. Bunga-bunga itu kan kadang di ujungnya nih ada yang warna kuning-kuning kayak gini nih. Nah, lihat nggak? Ya kelihatan. Kuning-kuning ini. Sorry, ya apa? Putih kuning-kuning gini. Nah, ini nih yang diambil di lebah. Nah, kalau pian tadi lihat ada yang keluar masuk. Ada yang kakinya warna kuning, putih dan sebagainya. Itu yang diambil sama dia. Kakinya itu kan berbulu-bulu si lebah tuh. Jadi dia menari-nari di mana tuh? Menari-nari di atas bunga ini, tujuannya dia putar-putar begini. Kalau lihat ada lebah berputar-putar kayak begini, dia itu sebenarnya lagi ngambilin polen supaya nyangkut di kakinya. Akhirnya dia dapat di kaki, masuk ke sini. Nah, polen itu bentuknya kayak gitu. Kalau udah disarang. Pak Ujung bisa ngeliat bedanya nggak antara isinya madu sama isinya polen? Belum. Nah, ini kan masih lagi di situ belum tertutup. Nah, yang udah. Oh, yang ini nih, yang ada kuning itu. Nah, ini lagi diisi sama si lebahnya nih. Ini polen. Oh, ini aja. Ini kan. Nah, ini masih kelihatan nih. Kalau polennya diambil? Polennya diambil nggak apa-apa, dia tinggal ambil aja nih. Rasanya kalau menurut saya kayak brem. Enak, asam sepet. Oh, jadi sebelum saya begini dulu, kayak polen gini dulu. Maksudnya? Ini kan ada tengah kan? Tidak semua kayak gini kan? Nggak semua gini, gimana sih? Jadi ini kan dimasukin sama ininya. Lama-kelamaan baru cair begini kan? Enggak. Oh, memang ini beda. Ini aja. Dua produksi yang berbeda dari si lebah. Oh. Jadi si lebah itu dia punya 3 produksi. Propolis. Diambil dari getah-getah pohon.
Lebih asam. asam. Kalau saya bilang kayak brem nggak ada sepet-sepetnya juga. Nah, produknya lebah tuh ada 3. Pertama propolis. Propolis yang ini. Ini diambil dari getah-getahnya pohon seperti pohon sawo, pohon pepaya, pohon nangka itu pasti ada getahnya kan. Di dalamnya pohon mangga pun ada getah-getah. Itu diambil sama dia untuk menghasilkan propolis. Ini propolis, kantung-kantung ini sama menara ini propolis. Kemudian yang kedua nektar, bunga. Diambil sama si lebah, outputnya jadi madu. Oke. Nah, ketiga dari bunga, putik sari yang tadi diambil, jadi bipolen. Jadi bipolen. Oke. Jadi ada 3 produk dari lebah. Ini kalau sudah kita buka begini ditutup lagi nggak sama dia? Nah, kalau udah pautnya yang buka terus disedot habis kayak gini nih, nanti dia akan bekerja lagi mengisi ke dalam yang kosong ini madunya lagi, diisi lagi terus. Kalau udah penuh ya ditutup lagi. Itu sunatullahnya si lebah. Jadi dia kerja untuk mencari menghasilkan 3 produk ini. Kalau paon yang punya ini 1 terus paonnya nggak pernah panen madunya ini, dia akan cari lokasi lain. Oh, Pindah. berapa lama biasanya untuk panen begini? Panen begini tergantung musim kembang. Kebetulan nih di akhir-akhir tahun ini musimnya kembang baru keluar durian. Kita ini kan lagi musim mangga, sebentar lagi rambutan dan sebagainya. Berarti kalau ini jelajahnya jauh dong dia? Daya jelajah. Daya jelajah lebah ini sekitar 500 meter per kilo. Jadi di sekitar sini ada bunga-bunga gitu? Ada bunga-bunga apa, bunga tetangga, gitu, bunga desa, disedotinya semua. Ambil deh mumpung masih gini. Sumbat nggak? Oh, ada polennya ujungnya soalnya. Saya lebih suka yang ini, Madunya. nyedot madunya. Pelihara 1 kotak di rumah. Tapi kalau belum jadi berapa? Kalau belum jadi itu yang kayak gitu baru jadi sedikit. Nanti kita lihat. Ini harus saya tutup dulu soalnya kalau nggak ditutup Nanti pindah ke sana. Dia keluar lagi berkelahi. Oh beda berarti tiap ini koloni ini khusus di sini. Koloni sana? Sana. Oh. Jadi kalau dibuka ini kayak gini kan camuk nih, terbang-terbang nih. Nanti dia juga kalau saya buka nih camuk, wah ketemu sini, tarung dia. Akhirnya nanti banyak yang mati di bawah gitu. Jadi ini saya tutup, nanti biar tenang dulu baru kita buka ya. Paling kita buka yang ujung situ aja tuh. Oke, siap. Tutup aja. Tutup aja ya. Oke, sip.